Happy birthday to you. Saya Yohanes Sunardi mengucapkan selamat ulang tahun kepada GBI Miracle Service di Bali. Saya berdoa, gembala, staf, dan seluruh jemaat diberkati Tuhan. Saya percaya akan menjadi duta kerajaan surga, baik di Bali, di Indonesia, bahkan sampai ujung dunia. Saya percaya berkat Tuhan akan nyata, ada kesembuhan, kemajuan, dan apapun yang baik-baik akan datang kepada GBI Miracle Service. Saya bersyukur, sekali lagi, happy birthday to you. Shalom Jemaat Miracle Service Bali, kami ingin mengucapkan syukur karena di tahun ketiga ini kami telah bersama-sama melayani bersama-sama dan kita melihat banyak mujizat Tuhan terjadi dalam keluarga-keluarga yang dipulihkan dan jiwa-jiwa diselamatkan. Kami berdoa sesuai visi kami, Blessed Family Miracle bisa terjadi dalam gereja ini. Makin banyak jiwa dimenangkan, banyak keluarga-keluarga dipulihkan, dan kita bisa sama-sama melayani Tuhan bersama-sama. Seperti dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun GBI Miracle Service Bali yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Hikmat membuatku bahagia dan sejahtera selamanya. Selamat ulang tahun untukmu dewasa, bertambah hikmat di dalamnya. Selamat ulang tahun bertumbuh dewasa sesuai rencananya. Bahagia selamanya. Selamat ulang tahun bertumbuh dewasa, bertambah hikmat di dalamnya. Selamat ulang tahun bertumbuh dewasa sesuai rencananya. Bahagia selamanya. Puji nama Tuhan. Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Shalom. Saya percaya bahwa semua bersuka cita pagi hari ini. Amin. Katakan Happy Sunday. Happy Sunday. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Hari ini adalah hari di mana Tuhan Yesus telah mengirim Roh Kudus-Nya bagi setiap kita. Tuhan Yesus mempersiapkan Roh Kudus bagi setiap kita, supaya setiap kita sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tetap memiliki hati yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 dan ke-8 mengatakan bahwa adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Mari kita tangkap dengan percaya bahwa hari ini penghibur itu yaitu Roh Kudus, Parakletos, penasehat yang ajaib, Allah yang luar biasa, comforter, penghibur kita. Kalau hari-hari ini kau mengalami sesuatu yang gak baik, kau merasa galau, kau merasa susah atau apapun itu, ada Roh Kudus. Kita tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sembah Tuhan lebih lagi. Kita satu hati dalam doa. Tuhan, kami datang dengan iman. Ketika kau berkata, seandainya engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, apapun yang kau minta dan doakan, maka itu akan kau terima. Hari ini kami berdoa, Tuhan, kami punya iman, meskipun iman kami kecil sebesar biji sesawi, tapi hari ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami minta Allah Roh Kudus untuk memenuhi hidup kami, membasuh hati kami, menjamah kami Tuhan. Kami minta hari ini minyak yang baru dicurahkan atas setiap kekasih-kekasih Tuhan, atas setiap gereja Tuhan, yang ada di rumah, yang ada di kamar, yang ada dimanapun jemaat-Mu berada. Hari ini minyak yang baru Tuhan sudah curahkan. Roh Kudus sudah dicurahkan dan memberikan hati yang tenang, hati yang damai, hati yang percaya, hati yang sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan, dan kami terima dengan iman bahwa hidup kami sudah dimiliki oleh Roh Kudus, bahwa tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami siap menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyembah Engkau dengan gairah yang baru. Kami mau menyembah Engkau dengan cara yang Kau sukai. Supaya hari ini lawatan Tuhan boleh kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kekasih Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dia dahsyat, Dia yang sudah menjanjikan penghibur buat setiap kita. Yakinlah, percayalah, saat mulutmu dibuka untuk sembah Dia, hari ini Roh Kudus sedang menjamahmu. Haleluya, mari sembah Dia. Oh, kami percaya, kami yakin ya Tuhan, Roh Kudus menjamah hidup kami, Roh Kudus memenuhi kami. Oh, Sang Penolong, Sang Penghibur, kekuatan Allah Roh Kudus, Kau sudah hadir di sini, Kau sudah ada di sini. Sebab tubuh kami adalah bait Roh-Mu yang suci. Sungguh aku percaya pada Roh Kudus, aku percaya pada Roh Suci yang menyembuhkan, yang menguatkan, yang memberikanku kenyamanan, yang memberikan nasihat, yang memberikan sungai yang baru, yang memberikan aliran-aliran sungai yang baru. Mari Tuhan sertakan Allah Roh Kudus, sentuh hati kami, jamah hidup kami, sentuh pikiran kami. Oh, biar Kau ditinggikan, biar Kau dimuliakan. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, mengalirlah di setiap rumah, di setiap ruang. Penuhi kekasih-kekasih-Mu, penuhi gereja-Mu Tuhan, dengan lawatan yang dahsyat. Oh, seperti aliran sungai yang mengalir deras, mengalir deras, mengalir deras dari tahta Mahattinggi menuju setiap hati kekasih-kekasih-Mu. Yang lemah Kau kuatkan, yang miskin Kau perkaya, diberkati. Yang bingung hari-hari ini Tuhan menjamahnya, yang putus asa dibangkitkan gairahnya. Yakinlah, percayalah, doa dengan yakin, sembah dengan percaya. Dia hadir, menyentuh hatimu, menyentuh pikiranmu, memeluk engkau dengan erat. Ya Yesus, apabila ada hari ini Tuhan kekasih-kekasih-Mu yang sedang mengalami seorang diri, yang merasa ditinggalkan, yang merasa tidak ada harapan dalam hidupnya, hari ini terima dengan percaya. Ya, terima dengan percaya. Roh Kudus sudah menjamahmu, Roh Kudus memeluk engkau dengan erat hari ini. Oh ya, kami percaya Yesus, kami percaya janji-Mu, sebab Kau tidak pernah berdusta, tidak ada tipu daya padamu Tuhan. Sebab kami katakan, kami yakin dan percaya Kau menjamah hidup kami Tuhan. Ya, 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 ya. Yes.
damai di hatiku. Oh, semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari alami dengan percaya jamahnya. Ya jamah segenap hidupku. Terima damai dan beri damai di hatiku. Oh, semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari angkat tangan dengan yakin, katakan Yesus jamah, Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Dan beri damai di hatiku.
jadi baru, semua tak berubah. Oh, semua tak berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bayar sikit ini. Berapa saya satu kali lagi Bapak Ibu. Hari ini jemaat Tuhan, saya mau katakan, ada diri yang ada di rumah-rumah, kau sedang mengalami keputusasaan yang sangat. Bahkan kau sedang berkata Tuhan tidak ada. Tapi hari ini Roh Kudus katakan kepadamu bahwa kau tidak pernah sendiri. Yesus ada, Roh Kudus ada. Dialah sang penghibur itu, dialah penasehat yang ajaib. Ya, dia yang kekal, yang luar biasa. Dia yang akan berperang buat engkau. Jika saat ini kau putus asa, yang kau perlu lakukan satu hal saja, buka hati, angkat tangan dan bilang, Roh Kudus, Roh Kudus, bimbing aku. Roh Kudus, bimbing aku. Roh Kudus, bimbing aku. Ya, dan hari ini juga kau akan mengalami kelepasan dari Tuhan Yesus. Mari terus sembah Dia. Mari terus sembah Dia. Biarkan gairah penyembahan ini terus mengalir dan tidak berhenti. Karena lawatannya akan sangat dahsyat. Kita perlu Roh Kudus. Shananaya ramaya shanaya ralamo. Yes God. Shananaya ralamo.
Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit, come Holy Spirit, fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you, as we worship. Let your spirit
anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan turuna-turunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Haleluya, haleluya. Mari saudara buka kedua tanganmu. Biarlah Roh Kudus mengurapimu pagi ini. Roh Kudus memuaskan hatimu. Roh Kudus memulihkan hatimu. Terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Engkau yang belum bisa berbahasa roh, saudara panggil namanya Yesus, 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 Yesus. Biarlah pengurapan Tuhan turun ke atasmu hari ini. Haleluya, haleluya. Apa yang terjadi yang melanda murid-murid Yesus di atas loteng, itu terjadi atas hidupmu hari-hari ini. Terjadi atasmu di rumah-rumah dimanapun engkau berada. Kau penuh oleh Roh Kudus, penuh oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus, terima, 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 saudara, terima. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, sungguh hari ini hari yang menjadi kelepasan bagi kami. Amen. Tuhan, kami semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Amen. Kami dipenuhi oleh roh sukacitamu, roh penghiburanmu. Itulah yang membuat kami terus bertahan dan terus kuat menghadapi apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat saat-saat yang indah ini. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, Kau menjamah dan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari nyatakanlah pribadimu bagi kami lebih lagi ya Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau. Kami haus dan lapar akan jamahan Tuhan. Hari ini kami berdoa, Engkau hadir di rumah-rumah kami. Engkau menjamah kami. Engkau menjamah anak-anak kami. Engkau menjamah satu persatu dari kami. Mulai dari anak-anak kami diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini Bapa. Biarlah hari Pentakosta di tahun ini menjadi hari Pentakosta yang berbeda. Karena kami tahu Tuhan, lawatan Tuhan terjadi di rumah-rumah kami. Terima kasih dan terima kasih Bapa. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan itu sampai selama-lamanya. Kami akan duduk diam dan kami akan mendengarkan pesan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, haleluya. Saya sungguh bersuka cita pada hari ini saudara. Karena dalam roh saya merasakan saudara sudah dilawat oleh Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya berdoa kita semua sehat. Kita semua ada dalam lindungan Tuhan. Sebentar lagi kita pasti berjumpa. Haleluya. Baik saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita mengalami satu kondisi di mana ketika kita merasa bahwa kok saya merasakan jatuh bangun ya dalam kehidupan kerohanian? Kenapa ya saya kok jatuh dalam dosa yang sama? Kenapa ya saya kok gak bisa berdoa? Kenapa saya selalu diganggu dengan pikiran-pikiran yang negatif? Pernahkah saudara mengalami dalam satu kondisi di mana engkau merasa kok kerohanianku mandek? Saya merasa bosan untuk baca Alkitab. Saya mungkin merasa bosan untuk berdoa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, satu kali ada seorang anak lelaki. Lelaki ini kurus dan dia sedang berjalan menggendong adiknya yang lumpuh di atas punggungnya. Nah, waktu ketika anak laki-laki ini dia sedang berjalan, tiba-tiba ada orang yang melihat dan berkomentar, "Kasihan ya kau nak, bebanmu pasti berat." Lalu tiba-tiba anak ini berkata, "Dia bukan beban Pak, dia ini saudaraku." Saudara, ini adalah salah satu lirik lagu karangan Bobby Scott dan Bob Russell yang berjudul He ain't heavy, he is my brother. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jika engkau melihat masalahmu sebagai sebuah beban,
maka masalahmu akan terasa berat. Jika engkau melihat pandemi COVID-19 ini sebagai sesuatu yang menakutkan, maka itu akan menggerogoti imanmu. Dan ketika engkau mungkin beribadah, baca Alkitab, ibadah online, merasa itu adalah sebuah beban, sebagai hal yang rutinitas, maka itu akan menjadi sesuatu yang membuat rohanimu akan menjadi kering. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau berkata dalam momen pencurahan Roh Kudus pada hari ini, mari kita minta sama Tuhan untuk Tuhan memperbaharui kehidupan kerohanianmu. Apa yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika dia harus menanti-nantikan di atas loteng. Apa yang dilakukan Yesus? Apa yang dilakukan murid-murid Yesus? Mari saudaraku kita buka dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 13 dan 14. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14 dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara yang kita garis bawahi dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ternyata saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, waktu kita punya kerinduan mengasihi Tuhan lebih lagi saudara, dengan bertekun dan bersehati dalam doa, maka sesuatu yang besar pasti terjadi dalam hidup kita. Nah saudaraku, janganlah kita melihat segala sesuatu itu sebagai beban kita. Seperti murid-murid Yesus, kalau kita melihat mereka ada di loteng, mereka sempit, mereka mungkin dalam keadaan yang berdesak-desakan, tapi dikatakan firman Tuhan mereka sehati bertekun dan berdoa. Dan ketika waktunya tiba, dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang 4 dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku, firman Tuhan jelas katakan ketika mereka menanti-nantikan sambil berdoa, saudaraku, itu artinya dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Waktu mereka menanti-nantikan tiba waktunya, maka mereka penuh dengan Roh Kudus. Ada lidah-lidah api yang hinggap di atas kepala mereka. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya tahu saudaraku semua kita sedang mengalami sesuatu hal yang berat. Tapi saudara, saya mau mengajak saudara kita merenungkan satu hal. Saudara, ketika Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudaraku, ketika Ayub berkata karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dan semua yang dikatakan Ayub kita tahu tidak ada satupun kata yang menghujat Tuhan. Tidak ada satu kata pun yang menghujat Tuhan. Artinya apa saudaraku? Segala sesuatu yang terjadi itu diizinkan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Segala sesuatu yang terjadi itu diizinkan oleh Tuhan. Supaya apa? Untuk menguji kita. Untuk memurnikan kita. Untuk menguji gerejanya. Untuk memurnikan kita saudara. Apakah kita masih memiliki kasih mula-mula? Menguji kita apakah kita masih tetap punya iman walaupun keadaan yang sedang tidak baik sekalipun. Saudaraku,
Ketika dikatakan seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Emas ketika ditaruh di mana aja dia tetap emas. Bahkan semakin dipanasin dia semakin murni. Artinya apa saudara? Hari-hari ini mari ketika hidup kita minta sama Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka kita semakin hari karakter kita semakin diubahkan seperti segambar dan serupa dengan Kristus. Mari saudara yang mau sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Nah, apa yang saudaraku yang harus kita lakukan? Ada 3 hal. Yang kita lakukan yang pertama adalah renewing your heart. Perbaharuilah hatimu. Matius 9 ayat 16 sampai 17 firman Tuhan berkata, tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Saudara, firman Tuhan ini menggambarkan pada waktu itu orang Yahudi berpegang teguh dengan apa yang menjadi keyakinannya, yaitu agama Yahudi waktu itu. Dan saudaraku, ketika Yesus datang ketika Yesus datang memberikan pembaharuan, dan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat zaman itu tidak mau terima. Kenapa? Karena mereka masih punya pikiran yang lama. Mereka masih punya dengan keyakinan yang lama. Padahal firman Tuhan katakan ketika Yesus datang, Yesus akan memperbaharui segala sesuatu, bahkan menggenapkan hukum Taurat. Nah, oleh sebab itu saya mau katakan gini saudara. Ketika kita merindukan sesuatu yang baru terjadi dalam hidupmu, apa yang harus kita lakukan? Perbaharuilah hatimu terlebih dahulu. Ketika kita merindukan sesuatu yang baru terjadi atas hidupmu, atas keluargamu, atas rumah tanggamu, atas anak-anakmu, mari kita punya hati yang baru. Kirbat yang lama kita buang. Hati yang lama, hati yang hidup penuh dengan tekanan, penuh dengan intimidasi, mungkin penuh dengan kekhawatiran, kita buang saudara. Kita menyediakan hati kita, saudaraku, hati yang diperbaharui, hati yang lembut, hati yang sudah dipulihkan. Yeskel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Mari saudaraku, engkau yang ada di rumah-rumah, taruhlah tangan kananmu di dada, katakan, Tuhan perbaharuilah hatiku. Ini hatiku tak sempurna, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Saudara yang mau katakan amin. Saudara, kau berkata, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum kepadamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupmu. Jadi hari ini saudara, dalam momen pencurahan Roh Kudus, kita percaya bahwa Tuhan sementara memperbaharui setiap hati kita. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah renewing your mind. Perbaharuilah pola pikirmu.
Roma 8 ayat yang kelima berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi saudaraku, mulai hari ini kita harus berjanji kepada Tuhan. Kita mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang ada di bumi. Kita minta sama Tuhan untuk selalu dituntun oleh Tuhan. Jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Saudara, dalam buku Pemburu Tuhan, karangan Tommy Tenney, dikatakan begini. Untuk kita mengerti kehendak Tuhan digenapkan dalam hidup kita, maka kita harus mengikuti Tuhan, bukan berharap Tuhan yang mengikuti kita. Saya ulangi saudara. Dalam buku Tommy Tenney dikatakan, untuk dapat melihat kehendak Tuhan digenapkan dalam hidup kita, kitalah yang harus mengikuti Tuhan, bukan berharap Tuhan yang harus mengikuti kita. Artinya apa saudaraku? Kita harus minta kepekaan yang tinggi. Kita minta kepekaan yang tinggi. Untuk apa? Untuk Tuhan menuntun hidup kita. Nah saudaraku, percayalah bahwa hari-hari ini adalah panggilan gereja Tuhan untuk kita masuk dalam kegerakan Pentakosta yang ketiga. Kita harus mulai membiasakan diri hidup dituntun oleh roh Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri untuk kita berjalan di dalam kegerakan-kegerakan roh. Saya berkata gini saudara, kalau kita tidak mau ikut dalam gelombang lawatan Tuhan yang besar ini, maka kita akan tertinggal. Kita berbicara mengenai penuaian jiwa yang terakhir dan yang terbesar. Saya berkata, penuaian jiwanya itu gak cuma satu orang saudara. Tapi kita percaya, penuaian jiwa itu adalah satu orang selamat, seisi keluargamu diselamatkan Tuhan. Mari yang percaya tepuk tangan sendiri saudara di rumah. Ya, kita percaya itu bahwa Roh Kudus, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus hari-hari ini sungguh luar biasa. Kita beribadah di rumah-rumah, itu menandakan bahwa Roh Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Pemulihan antara orang tua dan anak sedang terjadi. Pemulihan antara suami dan istri sedang terjadi. Pemulihan antara hubungan saudara terjadi. Dan kita percaya saudara, firman Tuhan, apa yang kita nubuatkan, satu orang selamat seisi keluargamu diselamatkan, itu terjadi. Bless family brings miracle terjadi di rumah-rumah. Amin. Ya, penuaian jiwa saudaraku, kita sedang berbicara sesuatu yang besar. Kalau Matius 24 ayat 14 digenapi, sampai Injil diberitakan sampai ke ujung bumi, barulah tiba kesudahannya. Artinya apa saudara? Melalui media sosial, melalui ibadah-ibadah online, Injil bisa didengar kepada semua orang. Bukankah itu penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir? Dan saudaraku, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita percaya bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Katakan amin. Roh Kudus sedang memulihkan engkau. Tangkap ini saudara. Lalu yang ketiga, renewing your spirit. Kalau tadi yang pertama renewing your heart, perbarui hatimu. Yang kedua renewing your mind, perbaharui pola pikirmu. Roh Kudus sanggup melakukan banyak hal bagi hidupmu. Lalu yang ketiga adalah renewing your spirit. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Dan janganlah engkau mendukakan Roh Kudus, sebab Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita hari-hari ini adalah Roh Kudus yang akan memerdekakan kita. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
Kita buka semua kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita minta sekali lagi pencurahan Roh Kudus terjadi di rumah-rumah. Kita minta sekali lagi Roh Tuhan menjamah dan memulihkan hatimu. Koralapata syakana marata karala bara bara bata kasyakana bara bara. Oh, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari yang di ruang rumah ikut nyanyikan pujian ini. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Sama-sama katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah. Mari engkau yang ada di rumah-rumah saat ini, saat dimana 2000 tahun yang lalu murid-murid Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kau buka hatimu saudara saat ini. Mari buka hatimu. Mari engkau yang ada di rumah-rumah buka hatimu saudara. Lembutkanlah hatimu. Tuhan Yesus mengasihimu saudara. Tuhan Yesus mengerti apa yang engkau alami. Tuhan Yesus mengerti apa yang menjadi pergumulanmu. Mari lepaskan itu, lepaskan itu, lepaskan. Biarlah engkau yang ada di rumah-rumah, taruhlah tangan kiri di dadamu. Kau minta Tuhan memperbaharui hatimu. Biarlah di hari Pentakosta ini roh penghibur, roh sukacita mengalir atasmu hari-hari ini. Kau dihiburkan oleh Tuhan. Engkau yang berbeban berat, kau berkata pada Tuhan, Tuhan tolong aku, berikan kekuatan yang baru. Biarlah hari ini aku dipulihkan, aku dipulihkan. Dan percayalah saudara, nubuatan dalam kitab Yesaya 61 itu terjadi. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Saya berdoa dari tempat ini saudara. Mari saudaraku, kita yang percaya satu orang selamat, seisi keluargamu diselamatkan. Mari saudara, engkau buka tanganmu. Engkau yang sedang berdoa untuk penuaian jiwa, engkau yang sedang berdoa untuk tetanggamu, untuk orang-orang yang belum mengenal Yesus. Tuhan mengurapimu, Tuhan memberikan keberanian untuk engkau bersaksi, Tuhan berikan keberanian untuk engkau memberitakan Injil. Sebab Roh Tuhan mengurapimu untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, untuk merawat orang-orang yang remuk hati, dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Terima saudara, terima pengurapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Koralabata syakarabata karabara bara 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 bara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penuhi kami, penuhi dengan Roh-Mu.
Sehingga kami tidak heran, sebentar lagi kami akan melihat ada banyak orang berbondong-bondong, dengan lutut mereka bertelut, dengan lidah mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak lama lagi kami akan melihat satu orang selamat, seisi keluarga kami pun diselamatkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Mari saudara angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dan rahmat Tuhan turun ke atasmu hari ini. Tuhan yang mengurapimu, Tuhanlah yang memampukanmu melakukan pekerjaan, Tuhan yang memampukan engkau melakukan banyak hal, Tuhan yang mengurapi apa saja yang engkau kerjakan dengan tanganmu. Tuhan buat berhasil. Rumah tanggamu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan. Dan percayalah apa yang kita doakan, satu orang selamat, seisi keluargamu diselamatkan, itu terjadi di dalam nama berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita percaya sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama kita berkata amin. Selamat berhari Minggu saudara, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.